Kali ini saya dipertemukan dengan sosok luar biasa. Seorang wakif yang telah mewakafkan rumah, tanah, usaha, dan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Tapi jangan salah pejuang langit. Amal jariah yang dilakukan sosok yang akrab dipanggil Kang Dirga ini bentuk tobatnya dari dosa jariah masa lalunya. Dahulu ia hidup dari penghasilan haram, mengiklankan situs judi online, investasi bodong, dan bisnis scam lainnya. Hidupnya berlimpah harta tapi jauh dari berkah. Anak-anaknya sering sakit-sakitan, keluarganya tak harmonis, semua usahanya hancur. Yang paling menyiksa, hidupnya tak pernah merasa tenang. Hidupnya berubah 180 derajat setelah Kang Dirga benar-benar bertaubat. Ia melepaskan semua uang haramnya, meninggalkan penghasilan yang tidak berkah, dan memulai hidup baru dengan rezeki halal. Keluarganya kini penuh keberkahan, anak-anaknya sehat walafiat, dan hidupnya dipenuhi ketenangan. Allahu Akbar. Wih, assalamualaikum Kang Dirga. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat Kang? Alhamdulillah. Masya Allah. Aman semua aman. Alhamdulillah aman. Oke. Gimana nih? Baru aja ada pasar gratis sehat. Masya Allah. Ya, gitu. Jadi mereka belanja suka-suka, bayarnya pakai doa. Wih. Nah, yang kedua juga supaya orang sehat mau datang ke rumah sakit. Jadi nggak cuma orang sakit aja yang datang ke rumah sakit, orang sehat juga. Pokoknya ini rumah sakit wakaf semua kan. Masya Allah. Gitu. Oh, jadi ini rumah sakit wakaf itu tempat akan mewakafkan diri. Mewakafkan diri, betul. Masya Allah. Wakaf profesi lah. Masya Allah pejuang langit, rumah sakit ini ternyata berdiri atas wakaf orang-orang baik. Gedung 4 lantai yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat ini, mulai dari alat cuci darah, ambulans, listrik, hingga masjidnya, semua hasil dari wakaf. Nah, ini yang bikin saya semakin kagum pejuang langit. Di rumah sakit ini ada pasar sehat, tempat orang-orang bisa mengambil sembako dengan bayaran cukup doa saja. Setiap orang sehat yang datang diwajibkan mendoakan pasien yang sedang sakit. Masya Allah. Luar biasanya lagi, ratusan sembako gratis ini semua ditanggung oleh Kang Dirga. Sebenarnya ini rumah saya. Tapi saya wakafkan untuk menjadi Baitul Mal Indonesia. Baitul Mal Munzalan Indonesia. Di sini tempatnya mengumpulkan pendistribusian, dokumentasi, melaporkan lagi ke donatur, tempatnya di sini. Kami menyumbangkan, membagi-bagikan ya, menyalurkan setiap bulannya 50 sampai 70 ton. 70 ton. 70 ton per bulan ke 800 pondok pesantren sebogor. Sebogor aja nih Kang. Sebogor doang? Sebogor aja. Itu belum semuanya? Belum semuanya. Kalau misalkan semuanya setiap bulan 471 ton ke 5.000 pondok pesantren. Wah. Nah itu makanya saya ngajak pemirsa nih ya, pemirsa Jalur Langit nih ya, untuk gabung di gerakan-infakberas.com. Saya ngerasa ini udah sangat luar biasa Kang. Ya. Kenapa sih Akang ngelakuin ini semua Kang? Yang pertama, dosa saya tuh miliaran. Dosa jariah saya tuh banyak. Kenapa bisa dibilang dosa itu miliaran? Nah, gimana? nanti kalau misalkan denger sini saya malu. Nanti kalau ada ini session ya, saya ceritain, bongkar semuanya gitu ya. Karena dosa jariah saya banyak, makanya saya harus cari amal soleh juga yang banyak juga Kang. Oh, gitu. Dan sebenarnya kayak begini-gini, apakah yang butuh itu pondok? Bukan Kang, yang butuh itu kami Kang. Oh, iya. Untuk penggugur dosa masa lalu. Saya jadi ingat pelajaran dari guru saya. Dalam Islam, amal soleh itu bisa melebur dan menghapus dosa. Seperti yang disebut Nabi SAW dalam hadisnya, bahwa amal-amal baik bisa menghilangkan dosa-dosa. Wah, bismillah. Wah, nah pejuang langit, nih ya, ini ada beras sejumlah 10 ton di dalam truk ini. Masya Allah, ini adalah hasil wakaf dari orang-orang baik yang pengen bermanfaat hidupnya. Kang Dirga, Siap. saya pengen nanya deh. Ini kan relawannya banyak banget nih. Ya. Ini semuanya sukarela. Sukarela. Yang namanya sukarela kadang suka kadang rela gitu loh. Bisa aja. Nah, ini kan udah bongkar muat beras nih, Mas Anof. Ya.
kurang greget nih. Oke. Saya ajakin distribusi langsung ke pondok-pondok, mau nggak? Wah, boleh dong. Oke, langsung ambil satu taruh sini. Oke, satu aja. Satu aja. Kalau mau dua juga boleh. Kirain tadi 20. Guys, ayo, Oke. kita langsung. Bismillah. Ya. Nah, pejuang langit, alhamdulillah nih kita udah nyampe di salah satu pesantren di daerah Bogor. Tapi memang tadi jaraknya agak lumayan kan ya, dan agak masuk pelosok dikit, lewatin hutan ya. Iya, betul. Masya Allah. Nah, pejuang langit, setelah penyaluran beras, sekarang saya diajak Kang Dirga untuk persiapan berbuka di salah satu balai saji masjid yang menjadi salah satu program masjid jembatan kebaikan miliknya. Setidaknya sudah 2 tahun berjalan, Kang Dirga memberikan 100 box makan siang setiap hari loh. Nah, karena ini bulan Ramadan, jadi diganti untuk makan berat berbuka. Kenapa sih Akang mau jor-joran nih? Ya. Apa bermanfaat buat Ya. umat? Jadi dulu, tadi kan gak enak ngomongnya banyak orang-orang ya. Ya. Sekarang kita berdua doang nih ceritanya. Baik. Ini saya bongkar nih. Pernah nggak kalau misalkan Mas Anov ke website, salah satu website, Ya. mau lihat film, ketika lihat di film itu muncul pop-up Iya. yang gambar-gambarnya yang astagfirullahalazim lah gitu ya. Baik. Ataupun pas diklik langsung pop-up-nya nggak bisa ditutup, keluarnya judi online. Iya, iya, iya. Ataupun dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ada iklan di YouTube yang masif banget yang menawarin platform inisialnya BINOMO gitu ya, inisialnya itu ya. Oh, oke. Itu saya ngiklanin, Kang. Pornografi, Iya, terus iya. judi online, Baik. dan juga platform BINOMO tadi. Ah, ah. Itu saya punya andil besar di tahun 2016-2017. Dan bukan cuman menyebarluaskan, tapi Baik. juga mengajarkan ke orang lain gimana caranya mendapatkan uang dari situ. Nah, akhirnya Ya, dosa ini adalah berjariah. Iya, Gimana iya, iya. caranya menghapuskan dosa jariah? Yaitu dengan pahala jariah juga. Masya Gitu. Allah. Oke, oke. Pejuang langit, ternyata Kang Dirga dulu bukan hanya sekedar pembuat iklan judi online dan investasi bodong, tapi juga mengajarkannya ke orang lain. Inilah yang membuatnya dihantui dosa jariah yang terus berjalan. Selama murid-muridnya di masa lalu masih bergerak di dunia scam, maka beliau merasa dosanya akan terus mengalir tanpa henti. Nauzubillah min zalik. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW. Barang siapa yang mempelopori suatu kejahatan, lalu diikuti orang lain, maka dosa orang-orang yang melakukannya akan mengalir juga kepadanya. Jadi dulu tuh memang diawali bisnis itu dengan suatu hal yang nggak baik atau memang gimana? Atau dulu sempat bisnis yang benar, akhirnya terjerumus ke dunia yang gelap tadi? Iya, betul. Yang kedua tuh, tadinya bener, tiba-tiba ada peluang dan kita memang gelap mata, jauh dari agama gitu kan. Baik. Main sikat aja, ngelihat rupiahnya di depan besar, kita kerjain. Emang pada saat itu gimana sih pribadinya Kang Dirga itu? Jujur nih ya, Iya. pada saat itu tuh saya ngetawain orang, nih orang, sorry ya, bodoh banget sih mau aja digini-giniin gitu. Pada saat itu karena apa? Ya kita makan uang yang nggak bener gitu kan, ngerjain juga pekerjaan yang nggak bener. Baik. Ya akhirnya hati, pikiran, akal pun juga nggak bener. Gitu. Berpengaruh banget ya? Berpengaruh banget. Bahkan saya pun walaupun uang banyak nggak pernah niat untuk mau umroh atau haji tuh nggak pernah gitu. Karena sedahsyat itu mudorotnya dari uang haram itu begitu. Uang Tadi panas berapa? seperti itu. 5.000 $5.000 per hari. $5.000 per hari. Iya. Wah, itu bisa 80 jutaan ya? Iya, sekarang. Ah, ah. Dulu kan masih nggak segitu Nah, gitu. dengan uang sebanyak itu, uang Iya. itu diapain waktu itu? Diinvestasiin, Kang. Nah, jalan dong. Bangkrut. Bangkrut? Bangkrut. Dipinjemin ke teman. Nggak balik? Kabur. Dibeliin ruko, sangsut. Waduh. Nah, dibeliin makanan buat keluarga, sakit. Wah. Nah, kayak begitu-begitulah. Pejuang langit, apa yang dituturkan Kang Dirga membuat saya terkesima. Betapa nyatanya dampak buruk dari penghasilan kotor dan haram.
Seperti efek domino, satu dosa menjerumuskan ke dosa berikutnya. Saya jadi ingat peringatan Nabi SAW dalam hadisnya. Rezeki yang didapat secara haram akan menjadi penghalang, amalnya tertolak, dan keberkahan tidak menghampiri. Hal itu berdasarkan pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Orang banyak yang tertipu, banyak yang download, banyak yang deposit, akhirnya cuma ditipu. Nah itu kan akhirnya saya kayaknya salah saya nih gitu kan. Salah ini, jadi makanya itulah trigger saya harus berubah. Pencetus utamanya lagi lah ketemu dengan Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak itu tadi. Jadi saya tuh kan waktu itu masih belum tobat ya, rambut masih dikuncir, masih gondrong kayak begitu kan. Datang pas saya masuk itu orang lagi nangis-nangis. Terus tiba-tiba momennya itu pas Ustadz Lukmanul Hakim itu berdoa, semoga apa yang kita lakukan berpahala dan beramal soleh. Terus ribuan anak yatim tuh bilang amin. Itu langsung saya merinding gitu. Terus doa yang kedua, semoga apa yang kita lakukan itu pahalanya mengalir ke kedua orang tua kita. Masya Allah. Saya mikir kalau pahala aja ngalir, dosa juga bisa berarti ngalir kan? Nah saya langsung tak di situ. Nah yang triple kill-nya itu yang ketiga, Mas Anof. Yang ketiga adalah semoga apa yang kita lakukan menjadi wasilah gugurnya dosa-dosa di masa lalu. Itu flashback saya tuh yang melakukan hal-hal yang jahiliyah gitu di saat itu kayak di nonton bioskop gitu loh. Dipertontonkan lagi ya? Sret, ya gitu. Wah merinding saya tuh. Saya juga merinding nih sekarang nih kalau diceritain lagi itu. Ya ini oke deh, kayaknya ini jawabannya gitu kan. Pejuang langit, Allah memang zat yang maha membolak-balikan hati kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Kang Dirga. Setiap hari ia meminta ampunan kepada Sang Pencipta. Salat malam menjadi saksi janji taubatnya. Kang Dirga benar-benar meninggalkan pekerjaan scamnya, melepaskan sisa-sisa kebangkrutan dari uang haram. Kini ia kembali ke dunia digital marketing, tapi bukan untuk menjerumuskan orang, melainkan untuk menjembatani kebaikan. Ia membuat platform untuk bersedekah dan mengiklankan bisnis makanannya yang halal dan penuh berkah.